Sudah bersih? Sudah nyaman untuk pembelajaran? Baik. Untuk ketua kelas disiapkan untuk berdoa. Semuanya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada guru. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tanah airku, kayu padaku, di sana aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia. Oke, sekarang ibu absen dulu. Retno. Oke, Putri Ambarwati. Melinda. Wahyu. Nadawi. Hadir Bu. Ica Rahayu. Hadir Bu. Gresika. Hadir Bu. Jadi sebelum kita masuk ke sesi pembelajaran, di sini diperhatikan di papan tulis ini ada kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini fungsinya apa? Kegunaannya apa? Itu tadi untuk mengatur jalannya proses pembelajaran kita supaya nanti akan berjalan lancar. Nah, yang pertama ada masuk kelas tepat waktu. Kira-kira tadi tepat waktu tidak masuk kelas? Iya. Tepat waktu ya, oke. Kedua, mendengarkan penjelasan guru. Oke, jadi kalau nanti misalnya ada baik sesi akhir pembelajaran. Oke, selanjutnya materi hari ini. Kira-kira ada yang tahu materi hari ini apa? Jadi sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, mungkin minggu kemarin coba diingat-ingat kembali. Masih ingat tidak materi minggu kemarin? Oke, nah dari apa kira-kira mana dari? Penjajahan Bu. Oke, penjajahan. Benar sekali dikatakan Nadawi. Materi minggu kemarin itu penjajahan bangsa Eropa terhadap bangsa Indonesia. Ya, kalau sudah ada penjajahan bangsa Eropa, berarti nanti ada dampaknya. Nah, di pertemuan ini kita membahas dampaknya. Dampaknya itu ada baik di bidang pendidikan, sosial, budaya maupun ekonomi. Nah, bagi bangsa Indonesia itu tadi. Nah, kira-kira ada yang tahu? Kita sudah menyebutkan bangsa Eropa yang menjajah bangsa Indonesia siapa saja? Ada yang tahu? Ayo, bangsa Eropa, ya? Ya. Oke, jadi bangsa Eropa tadi Belanda, Inggris, Spanyol, dan Portugis. Nah, mungkin ada yang ada di dalam benak kita adalah Belanda. Kalau Belanda itu bangsa terlama yang menjajah Indonesia. Mungkin untuk yang ketiga tadi cuma sebentar-sebentar aja. Tetapi bukan yang pertama. Yang pertama adalah apa? Portugis. Nah, disusul oleh bangsa Belanda yang terlama menjajah Indonesia di abad ke-16 Masehi. Nah, jadi mungkin sampai sekarang masih teringat di benak kita, oh kita ini dijajah bangsa Belanda itu terus yang kita ingat. Tapi nanti kita akan tahu dampak positif, ada dampak positif dari penjajahan bangsa Eropa tersebut, walaupun dampak negatifnya pasti banyak. Nah, selanjutnya ini belum untuk pembelajaran inti nih, tapi kayaknya sudah pada wah sejarah lagi, pusing nih Bu. Sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, kita ice breaking dulu. Karena ice breaking tadi itu tadi untuk membawa kita untuk mengembalikan pemikiran kita ke zona alfa. Kalau sudah zona alfa itu sudah zona nyaman, jadi nanti mudah ditransfer ilmunya, terus untuk menyerap ilmunya mudah, sehingga nanti bisa diterapkan, bisa dipahami. Sudah siap untuk ice breaking? Sudah, silakan berdiri. Ada yang bisa membantu? Oke. Thank you.
Gimana? Sampai malahan. Tapi kayaknya bersemangat banget untuk mama dan baby. Mudah-mudahan bahannya nggak panas, ya. Tapi nggak apa-apa. Itu tadi melatih kita, membawa kita ke tadi dikatakan ke zona alfa, ke zona nyaman. Nanti akan mudah untuk mendapatkan ilmu yang akan kita pelajari. Oke, selanjutnya kita akan melakukan kegiatan literasi. Nah ini kan silakan kalian nanti saksikan. Dilihat di layar ada PPT, ya. Nah PPT ini hanya gambar. Nah ini PPT ini hanya gambar. Ini kira-kira siapa? Ayo. Soekarno, ya ini Soekarno masih kecil. Selanjutnya, ya Pak, sekolahannya ini beliau sekolahan beliau pada masa SD. Selanjutnya, nah ini di dalam kelasnya. Jadi beliau itu pada tahun berapa beliau lahir? Ada yang tahu? 1000? Oke, 6 Juni 1901. Benar, jaga benar. Jadi Soekarno ini lahir pada tanggal 6 Juni 1901. Nah ini foto dari sekolahan beliau. Selanjutnya, nah ini ada koleksi-koleksi buku beliau yang beliau tuangkan. Lanjut. Nah ini beliau pernah menempuh pendidikan di SDN 1 Purwo Tengah pada tahun 1907 sampai dengan 1912. Sama ya, berarti pendidikan SD-nya sama kayak kita ya, 6 tahun. Oke, cukup untuk pemaparannya tadi. Nah, apa sih kira-kira hubungannya dengan ibu memaparkan foto-foto dari Soekarno ke materi yang akan kita pelajari? Hubungannya apa? Tadi kan sudah ibu katakan materi kita yaitu dampak penjajahan bangsa Eropa terhadap bangsa Indonesia. Nah di sini ibu tampilkan nih PPT-nya, gambar-gambar Soekarno masih kecil, sekolahannya, bahkan beliau sudah menjadi presiden. Kira-kira hubungannya apa? Hubungannya pada saat penjajahan, kira-kira beliau sudah menjadi presiden belum? Terus presiden kita siapa? Hah? Presiden pertama siapa? Soekarno. Pada saat penjajahan berarti kan sudah jadi presiden tuh. Nah tadi kenapa dikatakan belum jadi presiden? Jadi presiden kita siapa? Nah presiden pertama kita Soekarno. Nah jadi pada saat penjajahan bangsa Eropa terhadap bangsa Indonesia itu beliau sudah menjadi presiden. Nah kenapa? Ibu tanya kenapa kita lihat tuh prosesnya Soekarno itu dari sekolahannya, dari presiden. Apa hubungannya dengan materi kita? Yaitu tadi nanti kita akan contoh perjuangan beliau, ya, tanggung jawab beliau. Beliau adalah seorang proklamator sehingga membawa kita ini untuk merdeka, bangsa Indonesia merdeka. Mungkin tanpa beliau, mungkin Indonesia belum merdeka karena beliaulah yang memimpin bangsa Indonesia pada saat penjajahan bangsa Eropa. Oke, jadi itu tadi sekilas PPT yang sudah kalian perhatikan. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini tadi sudah dikatakan tuh materi kita adalah dampak penjajahan bangsa Eropa terhadap bangsa Indonesia. Tujuannya kira-kira apa? Ya tujuannya supaya kalian nanti tahu dampak-dampaknya baik di bidang sosial, politik, budaya maupun pendidikan. Nanti di sini kalian akan berdiskusi, bekerja kelompok. Ada tugasnya yaitu kalian nanti mendiskusikan atau nanti kalian jadi terkait kerja kelompok nanti kalian berdiskusi tentang apa sih dampak-dampak dari penjajahan bangsa Eropa. Nah itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, menganalisis, mengidentifikasi ya dari dampak-dampak penjajahan bangsa Eropa terhadap bangsa Indonesia. Nah selanjutnya mungkin kita langsung bagi kelompok aja sebelum kalian nanti menyaksikan video pembelajaran yang akan diputarkan. Nah, jadi langsung dibagikan aja kelompoknya menjadi 4 kelompok. Karena banyak yang nggak masuk, ibu bagi menjadi 4 kelompok.
kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti yang laki-laki ini menggabung ke kelompok 4 ya. Ya. Jadi nanti langsung aja disusun kelompoknya. Sudah di tempat duduknya sudah membentuk kelompok? Sudah ya. Nah, kita silakan berbalik dulu badannya, jangan membelakang ini. Jadi di sini di layar ini kalian bisa saksikan. Di sini ada video pembelajaran yaitu dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Yo, silakan nanti didengarkan, nanti dipahami, nanti baru kalian bekerja kelompok dituangkan di LKPD ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali dengan saya dalam video pembelajaran sejarah. Ingat, belajar sejarah itu menyenangkan dan jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah seperti pidato Soekarno. Hari ini kita akan membahas kepada nasionalisme atau kecintaan terhadap tanah air. Kemudian munculnya surat kabar seperti Medan Nidali yang dikelola oleh Raden Mas Tirto Adi Sutio. Kemudian juga muncul orang-orang lain seperti itu tadi video yang sudah kalian saksikan. Nah, di dalam video itu membahas tentang yaitu tadi dampak dari penjajahan bangsa Eropa terhadap bangsa Indonesia, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budayanya. Silakan kelompok 1 untuk presentasi. Oke. Untuk presentasi, untuk diskusi kita cukupkan. Di sini Ibu ada soal evaluasi. Ya. Soal evaluasi nih buat kalian. Jadi ada 10 soal pilihan ganda. Nanti silakan dikerjakan secara individu. Kalau tadi bekerjanya secara kelompok, maka ini dikerjakannya secara individu. Ya. Jadi silakan dibagikan. Silakan dikerjakan, waktunya 10 menit cukup. 10 soal 10 menit ya, jadi 1 soal 1 menit. Silakan dibagikan ke yang lain. Oke.
pelajari tadi. Oke, jadi sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kira-kira ada tidak yang mau menyimpulkan dari pembelajaran kita di hari ini? Ayo, ada yang mau menyimpulkan? Silakan angkat tangan. Angkat kaki. Tidak ada yang mau menyimpulkan. Saya, Bu. Oke, ya Nadawi, silakan Nadawi disimpulkan. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil adalah dalam menentukan kebijaksanaan pemerintah kerajaan di bidang politik, penguasa pribumi masih tergantung pada kekuasaan asing, sehingga kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan pemerintah di sana makin menipis. Dan di samping itu ada wilayah yang dilakukan oleh penguasa asing mengakibatkan semakin menyempitnya wilayah kekuasaan pribumi dan penghasilan yang berupa lumpur peti atau hasil bumi semakin berkurang dan bahkan hilang. Dan Oke, terima kasih Nadawi, kasih hapus dulu Nadawi. Oke, jadi tadi Nadawi sudah menyimpulkan nih pembelajaran kita hari ini apa sih? Tadi sudah kita tahu, bahasan kita adalah dampak penjajahan bangsa Eropa terhadap bangsa Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kita menganalisis dampak-dampak tersebut, baik dampak sosial, budaya, ekonomi maupun pendidikannya. Nah, berarti kan yang dapat kita simpulkan, kita paham tuh dampak-dampak yang terjadi akibat penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Eropa tersebut. Itu ada dampak positifnya juga, dan ternyata di dalam penjajahan tersebut terdapat dampak positif, bukan hanya dampak negatifnya aja. Dampak positifnya apa? Yaitu terdapat bangunan-bangunan infrastruktur yang memadai yang dibangun oleh bangsa Eropa di Indonesia. Nah, itu tadi simpulan dari materi kita hari ini. Nah, untuk mempertegas, untuk mempertegas materi kita hari ini akan Ibu bagikan sticky note. Sticky note ini adalah refleksi kita. Nah, sekarang silakan kalian lihat ini di papan tulis, ada apa yang didapat dan apa yang dirasakan. Nah, ini satu orang akan Ibu bagikan 2 sticky note. Nanti dituliskan di sticky note ini lalu ditempelkan. Ya, di papan tulis sesuai dengan apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian rasakan hari ini. Misal yang didapatkan tuh, saya paham Bu, materi, maksudnya saya tak paham Bu dampak dari penjajahan bangsa Eropa ini terhadap bangsa Indonesia. Terus yang didapat, apa yang dirasakan? Yang dirasakan saya senang Ibu, pembelajarannya tidak monoton, menggunakan IT atau segala macam. Oke, silakan. 5 menit cukup untuk menulis di 2 sticky note? Bisa, 1 menit bisa. Oke.
Asia ya. Saya dapat menambah ilmu tentang sejarah, dampak politik, sosial, budaya. Ya, sesuai dengan materi kita hari ini. Terus apa yang dirasakan? Yang saya rasakan senang karena pembelajarannya menarik dan menambah wawasan. Oke, menyenangkan dan dapat dipahami dengan mudah. Nah, ini sudah kita melakukan refleksi. Jadi refleksi seperti ini. Kita memahami itu apa yang didapat, apa yang kita rasakan, kita tahu refleksi. Nah, selanjutnya sebelum ditutup pembelajaran hari ini, maka tadi ada yang dua kelompok belum presentasi ya, kelompok 3 dan 4. Untuk pembelajaran minggu depan mungkin nanti kelompok 3 dan 4 dulu yang presentasi kita akan menyelesaikan untuk hari ini. Tapi berhubung waktunya tidak cukup, maka dilanjutkan di minggu depan. Setelah itu nanti kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Oke, mungkin pembelajaran hari ini dicukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan ketua kelas menyiapkan atau mungkin diatur tempat duduknya terlebih dahulu. Sebelum kita akhiri kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Beri salam kepada guru.